Selamat sore, Bapak Ibu peserta sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Ayub Mursalin MA. Yang saya hormati Sekretaris LP2M, Bapak Dr. Syahroni, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Bapak Muhammad Husnul Abid, Kepala Pusat Studi Gender dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini. Mari kita mengawali pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi Juknis penerimaan proposal penelitian berbasis SBK tahun anggaran 2023. Dan sholawat serta salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan bersama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini alhamdulillah telah bergabung bersama kita Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan pada hari ini akan menjelaskan bagaimana teknis proposal penelitian berbasis SBK yang terbaru, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mempersiapkan proposal penelitiannya untuk tahun anggaran 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua LP2M, yaitu Bapak Ayub Mursalin, untuk membuka dan menjelaskan secara teknis bagaimana proposal Juknis proposal penelitian berbasis SBK ini. Bapak Dr. Ayub Mursalin sudah bisa bergabung, Bapak? Oke, baik. Jelas ya suara ya? Ya. Halo? Ya, terdengar Bapak. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Maaf Pak, baik. suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya jelek kayaknya. Bentar. Oke. Jelas ya, moderator? Iya, jelas Pak, suaranya Pak. Oke, baik. Innalhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Sekretaris LP2M, kemudian Kapuslit, serta Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sultan Tohaspun Jambi yang telah bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini terkait dengan Juknis pelaksanaan ataupun penerimaan proposal penelitian berbasis SBK untuk tahun anggaran 2023. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai dosen, tenaga pengajar di lingkungan Sultan Tohaspun Jambi, serta sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu,
Yang saya hormati dan berbahagia, izin saya share terkait dengan juknis penelitian berbasis standar biaya keluaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun 2003. Sebelum saya share ini, saya akan ini sebentar share yang satu file satu lagi terkait dengan ini sebagai pengantar ya, terkait dengan sebagai tugas dosen di lingkungan UIN Sultan Treskun Jambi, bahwa perlu kita sadari bahwa kita memiliki kewajiban untuk menjaga marwah perguruan tinggi kita, yaitu UIN Sultan Treskun Jambi, dengan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena ini adalah bagian dari tugas kita, yaitu tugas Sri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dua Dharma Perguruan Tinggi yang saya sebutkan tadi itu ada di bawah koordinasi LP2M, yang dalam hal ini ya kita memfasilitasi, paling tidak ya, memfasilitasi proses Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Ya, pada intinya sebenarnya idealnya kan setiap dosen itu ya melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, walaupun itu tidak dibiayai. Ini sebagaimana tercantum dalam kebijakan internal ya, bidang penelitian dan publikasi khususnya, dan pengabdian kepada masyarakat, itu kita sudah ya mungkin pernah membaca atau pernah menelaah ya, paling tidak itu ada keputusan rektor ya nomor 1669 tahun 2020 tanggal 30 bulan Juli 2020 tentang penelitian dan publikasi ilmiah. Di situ disebutkan ya di pasal 2 bahwa setiap dosen wajib melakukan kegiatan penelitian sebagai bagian dari. Nah, ini karena tema pada saat ini adalah baru terkait dengan penelitian, maka yang akan kita sampaikan di sini terkait dengan bidang penelitian dan publikasi. Nah, kewajiban penelitian bagi dosen itu berlaku secara individual. Artinya setiap dosen tanpa terkecuali, baik itu dosen PNS, dosen BLU, ataupun dosen tetap non-PNS, itu memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian, baik dibiayai ataupun tidak dibiayai. Kalau seandainya dibiayai, nah inilah yang akan kita nanti bahas, nanti ada skema Litab Dimas. Kalaupun tidak, ya Bapak Ibu silakan berkreasi, berinovasi sendiri bagaimana penelitian itu bisa dijalankan secara baik dan benar. Karena di setiap akhir semester nanti tidak hanya dosen yang PNS, tapi juga yang BLU dan PTP PNS ya, itu kan diwajibkan untuk yang itu dilaporkan lewat sistem di LPM, dan salah satu poinnya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau publikasi. Tanpa dua ini, maka Bapak Ibu tidak bisa menerima tunjangan lebih daripada honor yang telah diperoleh dalam setiap bulannya. Bagi dosen PNS juga sama. Kalau saya tidak melaporkan laporan BKD maupun pengabdian, Hilang Pak Ayub, hilang. Maaf Pak, suaranya hilang Pak. Sepertinya nih jaringan internetnya kurang stabil. Wonge hilang, wonge. Internetnya ini terputus ini. Sedang diupayakan masuk lagi. Tantangan ini pertemuan di Zoom meeting Bapak Ibu, harap bersabar sebentar. Oke, mohon maaf.
saya lanjutkan. Baik, Ini jaringannya kurang bagus ya, jadi terputus-putus saya pindah jaringan. Terkait dengan kebijakan internal yang sudah saya sampaikan tadi, itu maka kemudian UIN Sultan Tohosukun Jambi menyediakan pendanaan dalam proses penelitian. Ya, pendanaan penelitian tersebut tentunya berdasarkan pada kebutuhan dan kompetensi. Kalau kebutuhan itu bisa kita dengan menggunakan skema umpamanya penugasan, tetapi kalau kompetisi itu bisa menggunakan skema kitab dimas. Nah, siapa yang boleh ikut? Ya, terutama dosen yang sudah ber-NIDN dan memiliki akun di sistem kitab dimas di lingkungan Kementerian Agama. Khususnya untuk kita sudah ada khusus ya, nanti ada Satker UIN dan juga Satker pusat. Nah, itu kalau sebenarnya kita sudah mendaftar di sistem kitab dimas, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapuslit bagaimana mekanismenya dalam penguploadan dokumen-dokumen di situ. Nah, silakan nanti diperhatikan ketika nanti Pak Kapuslit akan menjelaskan itu. Nah, terkait dengan itu sebenarnya skema kita ada kitab dimas, juga ada BLU sebenarnya. Tapi yang BLU ini masih terbatas dan belum bisa diakses secara luas bagi dosen-dosen di lingkungan UIN Sultan Tohosukun Jambi. Mudah-mudahan tahun ke depan adalah mungkin kebijakan dari pimpinan untuk mengalokasikan anggaran BLU untuk khusus penelitian ataupun pengembangan masyarakat. Sebelum saya masuk ke teknis lebih lanjut, Bapak Ibu perlu perhatikan ya, ini perkembangan dana penelitian kita dari tahun ke tahun, paling tidak dari tahun 2015 sampai 2021 ya. Yang 2022 ini belum saya laporkan karena masih dalam proses. Kita lihat di sini fluktuasinya, mulai dari yang dari tahun 2015 itu sekitar kurang lebih hampir 2M, kemudian 2016 turun, 2017 naik sedikit, 2018 ada kenaikan yang ya cukup signifikan ya, sekitar 2,8 M, terus kemudian mengalami penurunan lagi tahun 2019 2,2 M, terus kemudian 2020 ini 0 karena ada refocusing ya, sehingga dana penelitian kita tidak bisa dicairkan pada tahun 2020. Dan kemudian yang 2020 itu dijalankan di tahun 2021. Nah, itu sekitar 1,9 M, hampir 2 M. Untuk yang 2022 kurang lebih tidak ya kurang lebih segitu, sekitar 2 M lebih sedikit. Nah, jadi tidak begitu banyak. Nah, ini tentunya tidak seimbang dengan jumlah dosen kita kalau seandainya kita ingin mendapatkan akreditasi unggul baik tingkat universitas ataupun tingkat prodi. Nah, untuk saya kira ini cukup dari sampai sini saja terkait dengan jumlah anggaran penelitian kita. Kemudian terkait dengan klaster-klasternya ini macam-macam ya. Ada kadang semua klaster kita buka, tapi yang untuk tahun 2022 kemarin kita terbatas tidak sampai ke klaster yang sifatnya internasional ataupun kolaborasi antar perguruan tinggi, tapi tingkatnya hanya sampai kepada interdisipliner kalau tidak salah. Nah, selanjutnya terkait dengan dosen yang terlibat dalam penelitian. Jadi jumlah dosen kita sampai tahun 2021 kemarin masih sekitar 411. Nah, sekarang dengan penambahan dosen DTBLU dan DTBPNS itu sudah mencapai sekitar 611 kalau tidak salah. Kurang lebih segitu, 600-an. Nah, kalau kita lihat perkembangan dosen yang melakukan penelitian, kalau seandainya tadi masih sekitar 400 ya, 411 sampai tahun 2021, nah itu kita belum mencapai berapa 5% untuk melakukan penelitian itu. Jadi dosen itu kemana tahun itu dosen 411 yang daftar di PT di nasional ya, secara nasional di PDDikti. Nah, tapi cuma yang melakukan penelitian itu cuma 68 orang. Nah, berarti sekitar berapa persen yang hilang? Nah, karena selama ini berprinsip teman-teman kalau seandainya tidak lolos di kitab dimas maka tidak melakukan penelitian. Nah,
Nah, ini kan menjadi riskan, pokoknya diminta nanti lapor BKD. Nah, ini perlu diperhatikan nih para dosen, bahwasanya untuk bisa memenuhi itu, kalau seandainya tidak mendapatkan dana dari proses tetap dimas atau kompetisi tetap dimas, maka tetap kita harus meluangkan waktu untuk melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, walaupun itu tidak dibiayai. Nah, karena tuntutan itu akan diminta dalam setiap 1 semester. Itu saja gambaran dari saya terkait dengan perkembangan atau kinerja peneliti di kantor Jambi. Mudah-mudahan ke depannya semakin meningkat, hampir harap kami semua ataupun pengabdian kepada masyarakat. Dan juga tentunya mempublikasikan karya-karya penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah. Lanjut saya terkait dengan juknis penelitian untuk tahun anggaran 2023, kita mengacu pada sistem SBK atau disebut dengan berbasis standar biaya keluaran. Ini berbeda dengan berbasis SBM atau standar biaya masukan. Kalau standar biaya masukan itu kita agak rumit untuk membuat laporan keuangan. Untuk tahun 2023 dengan adanya penelitian berbasis SBK ini, maka pelaporan keuangan itu akan lebih mudah. Artinya tidak sedetil pada saat menggunakan SBM, tetapi bebannya lebih berat. Beratnya adalah bahwa kalau seandainya nanti penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu di tahun 2023 itu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan di dalam kontrak, itu tidak terbit, ada output dan outcome. Output itu adalah keluaran ataupun hasil penelitiannya, sedangkan output itu adalah kemanfaatannya. Salah satunya apa? Ya, kalau banyak penelitiannya itu penelitian di bidang saintek, mungkin lebih pada paten, tergantung dengan nominalnya nanti. Atau minimal berupa publikasi dalam bentuk buku dan juga berupa publikasi ilmiah di jurnal yang terindeks Scopus. Kalau seandainya itu tidak terpenuhi, maka kewajiban Bapak Ibu untuk mengembalikan secara keseluruhan. Nah, itu bebannya. Artinya ya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini menjadi sia-sia gitu ketika outcome-nya tidak dihasilkan. Oleh karena itu keseriusan kita dalam melakukan penelitian itu dituntut. Nah, jangan sampai kemudian berpikirnya pragmatis bahwa kita melakukan penelitian itu seefisien mungkin dan kemudian men-saving sisanya untuk beli mobil, beli motor atau membangun pagar rumah. Nah, itu harus dihindari mindset seperti itu. Karena kalau seandainya sudah mempunyai mindset seperti itu, maka saya yakin penelitiannya tidak akan serius nantinya. Untuk pelaksanaan penelitian berbasis SBK ini untuk tahun 2023 ini dasarnya adalah surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 400/239 tahun 2022 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran. Silakan Bapak Ibu membaca dokumen yang sudah di-share oleh saya ataupun teman yang lain terkait dengan pelaksanaan penelitian berbasis SBK. Itu sudah ada juknisnya. Silakan baca secara detail mulai dari landasan dilaksanakannya penelitian berbasis SBK, kemudian persyaratan-persyaratannya, kemudian tema-temanya apa, kemudian klasternya apa. Silakan baca secara detail di juknis itu. Saya akan menyampaikan secara globalnya saja, mengambil poin-poin penting dari juknis yang sudah di-share di grup dosen ataupun di-share di grup pejabat ataupun yang lainnya. Nah, untuk pendaftaran ataupun pendaftaran proposal pengusulan proposal penelitian berbasis SBK ini, silakan Bapak Ibu yang belum memiliki akun Litap Dimas silakan mendaftar dengan syarat satu dosen tetap pastinya, dosen tetap UIN Sultan Tohasabuddin Jambi yang sudah memiliki NIDN.
atau nomor induk lain yang setara lah dengan NIDN itu. Atau mungkin juga tenaga fungsional lainnya seperti punya laboran, itu juga sudah bisa untuk kemudian mengakses pendanaan di sistem Nita Dimas ini. Yang penting punya identitas khusus lah. Jadi nomor induk segala pun bisa. Tapi kalau dosen minimal harus sudah memiliki NIDN. Nah, untuk mendapatkan akun itu silakan mendaftar. Nanti kalau ada kendala silakan menghubungi Pak Kapuslit ya, Pak Amiri sebagai staff di situ untuk bisa membantu memfasilitasi agar bisa daftar di sistem Nita Dimas itu. Ya, ini terkait dengan latar belakang kenapa menggunakan SPK, karena menggunakan SBM itu katanya melakukan penelitian membuat laporan keuangan itu lebih sulit daripada melakukan penelitian itu sendiri atau membuat laporan penelitian itu sendiri, karena ya akhirnya ketika punya dokumen-dokumen kwitansi yang sudah diperoleh itu hilang ataupun mungkin melakukan perjalanan tidak peduli dengan dokumen-dokumen seperti itu, maka ketika membuat laporan akan kewalahan dan akhirnya menjadi potensi temuan oleh SPK. Dengan adanya sistem SPK ini mungkin lebih dipersimpel saja, artinya agak global ya untuk pengeluarannya. Pokoknya kalaupun melakukan perjalanan dinas gitu kan, cukup surat tugas dan kemudian pengeluarannya itu at cost. Artinya kita pergi kemana ya itu yang dilaporkan gitu. Kalaupun nanti di akhir itu ada sisanya, nah, itu tinggal membuat personal statement ya, bahwasanya dana ini nanti digunakan bukan untuk membangun rumah atau membangun pagar, tetapi digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan penelitian. Artinya dengan untuk maunya sisa maunya 20 juta dari proses penelitian itu bisa digunakan untuk maunya diseminasinya, untuk bantuan publikasinya, atau untuk mencetak buku dan lain sebagainya. Jadi digunakan sisa itu bukan untuk yang lain, tapi untuk yang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan itu. Langsung saja terkait dengan apa sih yang akan kita teliti. Ya, yang akan kita teliti ini di dalam Arkan atau agenda riset keagamaan nasional itu sudah ditentukan. Jadi tahun 2018 sampai 2008 target ataupun tema besar dari riset-riset yang dilakukan oleh dosen-dosen UIN Sultan Toha Jambi dan PTKIN pada umumnya itu merujuk pada tema-tema yang sudah ada dicantumkan dalam Arkan ini. Ini ada 4 tema besar yang kemudian dipecah menjadi kurang lebih 15 subtema. Tema pertama adalah studi Islam, di situ ada 4 subtema. Yang pertama teks suci dalam agama-agama, kemudian yang kedua syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan, yang ketiga pengembangan khazanah tradisi pesantren, yang keempat pengembangan pendidikan. Ini untuk kajian studi Islam. Sedangkan untuk pluralisme dan keragaman itu ada tema negara, agama, dan masyarakat. Kemudian yang kedua keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan. Yang ketiga tema integrasi keilmuan. Nah, ini bisa mengambil pendidikan transformatif, sejarah, arkeologi, dan manuskrip. Kemudian kesejahteraan sosial dalam masyarakat, pengembangan kedokteran dan kesehatan, lingkungan, dan pengembangan teknologi. Ya, ini mungkin bagi dosen-dosen yang keilmuannya sifatnya agak umum ya. Ya, ini bisa masuk dalam konteks ini, integrasi keilmuan. Kemudian untuk kemajuan globalisasi itu ada 4 subtema, yaitu studi kawasan dan globalisasi, isu gender dan keadilan, pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, generasi milenial, dan isu-isu keislaman. Nah, tema-tema ini yang menjadi rujukan kita untuk menentukan kira-kira topik apa sih yang menarik untuk diteliti. Jadi upayakan dalam melakukan penelitian itu yang jelas ada beberapa kriteria ya, paling tidak ada kebaruannya, kemudian metodologinya tepat, kemudian isunya aktual. Nah, itu yang diperhatikan. Jangan kemudian isu yang sudah kadaluarsa tidak menarik lagi atau kita. Itu coba dihidupkan. Nih. Kemarin sudah ada beberapa teman yang mendaftar ya lewat aplikasi untuk coaching klinik di Google Form itu. Sudah saya baca sekilas, itu ada sekitar kurang lebih kemarin sampai sore kemarin ya, hari Jumat waktu itu, saya belum membuka lagi, itu ada sekitar 50-an, 51 atau 52. Dan itu saya baca masih cukup, ada
ya kegamangan teman-teman sebenarnya untuk melakukan penelitian itu temanya seperti apa, dan kemudian dalam menentukan rumusan masalah ataupun masalah penelitian dan pertanyaan penelitian seperti apa. Yang itu yang kemudian saya agak ya prihatin juga sebenarnya. Mungkin yang daftar kemarin juga masih para pemula juga mungkin ya, saya perhatikan itu masih dosen-dosen baru yang skupnya masih ya agak sedikit-sedikit bau skripsi gitu. Dan itu yang perlu kemudian dihindari lah oleh kita. Jadi harus kita lebih besar lagi untuk mencari tema-tema yang kontribusinya lebih jelas kepada masyarakat ya. Jangan skupnya hanya UIN saja, cukupnya hanya prodi saja. Jadi upayakan keluar dari zona nyaman tersebut sehingga penelitian kita benar-benar bisa dimanfaatkan ataupun memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan ataupun kemasyarakatan secara luas. Nah, dari tema-tema Arkan tadi, itu kemudian diklasterkan dalam 5 klaster ya, 5 klaster penelitian. Ini karena merujuknya pada Peraturan Menteri Keuangan ya terkait dengan penelitian berbasis SBK itu ada 5 klaster. Nah, sebenarnya klaster utama di sini adalah pada klaster riset terapan bidang sosial humaniora ini. Ini rata-rata sosial humaniora ada untuk yang besar-besar ya. Tetapi sebenarnya ini tidak hanya sosial humaniora. Kemarin sudah saya usulkan untuk dirubah lebih, klasternya klaster riset terapan saja. Bisa masuk ke sosial humaniora, bisa masuk ke saintek dan sebagainya. Tapi ternyata yang keluar masih juknis yang ini agak lama klaster-klasternya ini. Jadi dari 5 klaster itu ada pertama yang paling ya terendah ya, itu ada penelitian pembinaan kapasitas. Pembinaan kapasitas itu tentunya nanti ada kriteria-kriteria bagi siapa saja sih yang bisa mengusulkan di klaster seperti ini. Ini adalah bagi pemula ya, penelitian pembinaan ataupun penelitian kapasitas ini. Ini bagi dosen-dosen pemula yang mungkin masih asisten ahli. Kalau seandainya profesor ya tidak mungkin lah maunya mengusulkan di klaster ini. Atau sudah lektor kepala mengusulkan ini. Ini ya nanti apa namanya turun ininya, turun derajatnya kalau seandainya sudah singkatnya lektor tapi masih masuk dalam penelitian pembinaan ataupun penelitian kapasitas ini. Yang kedua adalah jenis penelitian riset dasar. Ini ada 2 klaster ya. Pertama klaster dasar program studi, kemudian penelitian dasar interdisipliner. Nah, untuk program studi mungkin ya ini fokus pada program studi di mana kita menjadi dosen tetap atau home base kita terkait dengan prodi apa sih kita sebenarnya kali di situ. Itu silakan bisa masuk ke klaster ini atau mau antar disiplin lintas prodi. Nah, lintas prodi ini perlu diperhatikan, jangan kemudian yang penting apa istilahnya mengambil nama teman gitu yang berbeda prodi. Tidak mesti seperti itu, tapi harus dilihat apakah benar penelitian kita yang kita lakukan itu memiliki irisan dengan prodi yang lain. Jangan cuma beda prodi tapi kemudian tidak ada sangkut pautnya dengan kedisiplinan keilmuan yang apa namanya akan dipadukan tadi itu. Itu kemarin saya lihat ada beberapa itu. Ya, dosen pertama dia tadis biologi, terus kemudian dosen satunya tarbiyah tapi pendidikan manajemen pendidikan. Dan itu ketika melakukan penelitian suatu tema tertentu, ini apa kaitannya? Itu saya tanyakan kan. Nah, ternyata cuma kontribusinya adalah kontribusi terhadap pendanaan saja. Mungkin kalau dananya kurang, dia bisa menopang dari dana pribadinya. Nah, itu kan tidak ada ketersambungan terkait dengan interdisipliner yang apa istilahnya harus membutuhkan kedisiplinan keilmuan yang berkolaborasi. Itu perlu diperhatikan nanti. Oh ya, untuk terkait dengan maksimal bantuan ya, ini maksimal ya, maksimal bantuannya itu 20 untuk yang kapasitas, kemudian yang riset dasar itu 40 juta. Ini maksimal, tetapi itu akan nanti kami pertimbangkan, kami dengan pimpinan pokoknya, itu akan mempertimbangkan apakah nanti penelitian itu layak untuk dibiayai oleh 20 juta ataupun 40 juta, itu akan kita pertimbangkan lagi dengan ya berbagai pertimbangan. Salah satunya kedalaman dari penelitian yang Bapak Ibu usulkan. Kalau seandainya Ibu mengusulkan penelitian dasar program studi, tapi ternyata menurut penilaian reviewer khususnya, kemudian dari reviewer itu akan disidangkan kepada komite penilaian, yang terdiri dari mungkin saya, kemudian Kapuslit, pimpinan, mungkin rektor WR1, dan kemudian reviewer dari luar, itu bisa saja pokoknya
kita hanya memberikan 20 juta atau mungkin 10 juta. Nah, itu berdasarkan pada nanti ranking ataupun rank dari nilai yang diperoleh itu. Nah, itu pertimbangannya. Jadi jangan terlalu silau dengan anggarannya, tetapi harus benar-benar dipertimbangkan kerealistisan penghitungan anggaran tadi. Kalau seandainya cukup 20 juta, ngapain harus kemudian 40 juta? Nah, itu harus dipertimbangkan itu. Kemudian riset jenis riset terapan, yaitu ada 3 subklasternya, yaitu penelitian terapan global internasional, ini 150 juta. Nah, kemudian yang seperti ini, seperti penelitian terapan kajian strategis nasional dan pengembangan nasional, ini 150 juta juga. Ini tahun lalu 2022 tidak kita buka karena ya mempertimbangkan tadi itu, yang apakah yakin dengan anggaran sekian ini bisa melakukan penelitian yang sifatnya besar seperti ini. Jadi kemarin kalau misalnya anggarannya besar, ini juga nanti akan apa istilahnya, terlalu menyerap anggaran banyak, tetapi yang melakukan penelitian sedikit. Karena kan maksimal dari peneliti ini cuma 4 orang. Jadi kami pertimbangan yang kemarin tidak kita buka. Bagi teman-teman yang ingin mengusulkan di klaster ini ataupun di jenis riset terapan ini, itu kita sarankan untuk mendaftar di klaster di Satker Pusat, jadi di Diktis. Nah, saya kemarin mengusulkan salah satunya di sini. Jadi ada penelitian yang mana yang ini, penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi yang di bawah. Saya mengusulkan ini ke pusat, tidak di kampus kita, tidak di Satker UIN. Karena pertimbangannya ini cukup besar anggarannya. Saya mengusulkan kemarin 200, tapi kemudian disetujui cuma 125. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda itu dananya cair, jadi masih menunggu. Kalau seandainya tidak cair, mungkin tahun depan untuk bisa diterapkan itu. Nah, jadi kalau maunya besar, nanti akan saya diskusikan lagi dengan Kapusdit dan pimpinan apakah kita akan membuka klaster-klaster yang anggarannya besar ini atau tidak. Kalaupun tidak, mungkin kita cuma membuka klaster jenis riset pembinaan kapasitas, kemudian jenis riset dasar, dan kemungkinan yang terakhir jenis kajian aktual strategis yang intinya adalah untuk penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Mungkin paling tinggi itu. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini mungkin akan kita tunggu informasi berikutnya dari Satker Diktis. Oke, untuk yang riset yang keempat atau jenis risetnya yang keempat adalah jenis riset pengembangan ya. Nah, ini penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi. Ini ada maksimal ini 100 juta, kemudian penelitian kolaborasi internasional 200 juta. Nah, kemarin saya mengambil yang ini, penelitian kolaborasi internasional, itu 200 juta. Tapi ternyata dinilai oleh reviewer hanya 125 dengan catatan pengurangan beberapa negara. Jadi cukup 2 negara. Nah, untuk yang poin A, yang penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi ini perlu diperhatikan ini. Jangan hanya sekedar peneliti 1 ada di UIN Sultan Tasbuddin Jambi, peneliti 2 mungkin ada di UNJA ataupun di UNAN pokoknya. Tidak hanya sekedar itu, tetapi hasilnya, outputnya itu memberikan kontribusi ke masing-masing perguruan tinggi. Nah, itu kemarin mungkin Pak Alfian ikut ya di sini. Nah, itu pernah diberikan komentar oleh reviewer. Yang dimaksud dengan penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi itu bukan hanya sekedar orangnya yang berbeda perguruan tinggi, tetapi output dari penelitian itu akan memberikan kontribusi kepada masing-masing perguruan tinggi itu. Itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian yang terakhir penelitian kajian aktual strategis yang terdiri dari 1 klaster, yaitu penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Itu maksimal 60 juta. Nah, ini nanti bisa turun, bisa 30 juta ataupun 40 juta. Tergantung nanti kekuatan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pimpinan atau oleh pusat untuk pagu penelitian di UIN Sultan Tasbuddin Jambi. Nah, ini oke. Terkait dengan persyaratan-persyaratan ya, ini perlu Bapak Ibu perhatikan di juknis itu. Saya cuma memberikan ini aja yang penting-penting, bahwasanya yang boleh mendaftar adalah dosen fungsional ya, ataupun pustakawan ataupun laboran, dan fungsional lainnya, mungkin JFT itu kan nggak fungsional ya. Nah, itu silakan mendaftar, itu bisa daftar situ. Nah, kalau untuk kapasitas itu yang bagi pemula. Nah, kalau outputnya silakan dibaca, itu Bapak Ibu ada ya laporan penelitian pastilah, kemudian dummy buku, kemudian draft artikel.
Nah, kemudian outcome-nya itu akan dinilai ya kurang lebih 2 tahun. Jadi kalau maunya di akhir 2 tahun itu tidak terbit dari hasil penelitian kita dalam jurnal ilmiah, maka Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Ya, kalau maunya dalam sistem SBK itu bisa mengembalikan baik sebagian ataupun keseluruhan. Itu bisa mengembalikan. Kalau seandainya uangnya sudah habis bagaimana? Itu yang berat biasanya. Kalau uangnya sudah habis. Kalaupun sudah masih ada, ya itu berat juga mengembalikannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan target dari penelitian kita, yaitu ada outcome-nya ya. Outcome-nya itu adalah berupa publikasi ilmiah. Nah, tergantung klasternya. Kalaupun klaster penelitian kapasitas itu cuma SINTA 6 sampai 4 ya. Sedangkan yang lainnya bisa 2, 3 dan bisa ke Scopus. Nah, untuk yang penelitian dalam studi ini maksimal orang, hanya harus rektor ya, harus rektor minimal. Rektor. Nah, ini juga diperhatikan, jangan hanya sekedar mengambil karena saya belum lektor, kemudian mengambil dosen lain, tapi kemudian dosen yang dijadikan ketua peneliti itu kemudian tidak kontribusi apa-apa dalam proses penelitian. Ya harus lektor juga untuk mencari partner penelitian. Atau kadang ya ada peneliti yang ya mendominasi secara keseluruhan, pokoknya anggarannya sudah donasi tapi tidak mau kerja. Nah, itu harus diperhatikan juga itu. Harus pintar memilih dosen yang senior untuk menjadi ketua peneliti. Kemudian untuk penelitian terapan global ini juga maksimal 4 orang, minimal juga lektor untuk menjadi ketua penelitinya. Oke, untuk lebih jelasnya kalau yang sifatnya seperti silakan baca di Juknis ya. Nanti ini juga nanti saya share ke Bapak Ibu sehingga nanti bisa paham secara detail apa yang saya sampaikan. Terus untuk selanjutnya terkait dengan jadwal penelitian yang berbasis SBK ini untuk satker pusat yang diktis ini belum dibuka. Karena apa? Karena anggaran operasional untuk pelaksanaan seleksi proposal ini memang masih terblokir, termasuk juga dana-dana penelitian yang seharusnya ini juga masih terblokir, belum bisa dilaksanakan, tapi kemudian dari penyusun kemarin oleh pusat kemudian silakan untuk pihak PT KIN bisa membukanya mulai hari ini, jadi tanggal 15. Ini sudah ada jadwal khususnya, pengumuman, kemudian sosialisasi, kemudian registrasi proposal itu tanggal 15 per hari ini sampai tanggal 19 September. Nah, ini perlu diperhatikan, sampai 19 September. Manfaatkan mungkin dalam waktu 2 minggu inilah. 2 minggu ini untuk, ya jangan buru-buru mensubmit ya. Kecuali memang sudah yakin benar-benar bahwasanya penelitian itu sudah sesuai arah, sudah jelas masalah penelitiannya, kemudian pertanyaan penelitiannya apa, kemudian nanti target atau outputnya itu apa. Nah, kalau udah yakin silakan, tapi kalau belum yakin silakan diskusikan, jangan disimpan sendiri. Bisa maunya diskusi dengan kami di LP2M, ada Pak Kapusdit, ada saya, mungkin ada teman yang lain. Nah, silakan diskusikan. Kalau masih belum yakin, kira-kira penelitian yang saya ajukan itu sudah terarah belum? Kira-kira layak nggak untuk teliti? Karena terus terang ya, selama saya di LP2M itu kemarin ya mencoba untuk mereview penelitian teman-teman yang diajukan. Terus terang saya belum mendapatkan penelitian yang sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi masih banyak yang tidak jelas atau tidak paham dengan masalah penelitiannya apa. Jadi kan harus ya sinkronisasi judulnya apa, masalah penelitiannya apa, pertanyaan penelitiannya apa. Nah, itu kemarin sudah ada coaching klinik yang pertama ya, tapi karena pemateri pertama yang Pak Agus Salim ada kesibukan lain, akhirnya tidak bisa lanjut ke tahap ketiga. Dan akhirnya terstop di situ, 2 kali pertemuan, paling kita sudah memberi gambaran. Kira-kira apakah penelitian kita itu layak untuk diteliti atau tidak. Nah, untuk itu maka jangan kemudian hanya dipikirkan oleh kita sendiri. Nah, itu harus didiskusikan baik kepada pihak seniornya ataupun ke kolega sejawatnya. Silakan diskusikan. Jangan takut bahwanya ide kita itu kemudian dicuri oleh teman kita. Nah, kalau seandainya dicuri itu ketahuan, pasti ketahuan.
Nah, itu bisa nanti ya diberikan sanksi akademik lah kalaupun ada sampai pencurian ide ketika maunya ide proposal kita didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Oke, kurang lebih 1 bulan ya 1 bulan ya 15 sampai 19 1 bulan berapa hari. Nah, itu silakan manfaatkan waktu maunya 2 minggu ataupun 3 minggu ini untuk benar-benar mematangkan proposal kita, baru kemudian di 2 minggu terakhir atau seminggu terakhir kita upload sehingga tidak nanti di awal sudah gugur secara administratif. Nah, selanjutnya baru kemudian seleksi administratif. Jadi setelah sudah full tanggal 19 itu di-upload, kemudian ditutup, maka tanggal 19 itu akan seleksi administratif. Ini akan dilakukan oleh tim LP2M, admin di LP2M untuk menseleksi secara administratif, bukan substantif. Jadi mulai dari nanti Pak Abid akan menjelaskan itu terkait dengan pokoknya similarity-nya berapa. Untuk proposal itu maksimal 35%. 35% similarity kesamaannya. Kemudian kalau untuk output-nya itu 25%. Nah, ini kemarin banyak juga teman-teman di tahun 2021 itu yang ya dari tahap ini saja sudah gugur gitu. Jadi perhatikan cara ya memparaphrase kalimat-kalimat, jangan kemudian hanya mengutip dari tulisan orang lain tanpa kemudian kita mengolah dengan bahasa kita sendiri. Itu rentan dengan terjadinya plagiarisme tadi. Sehingga pada saat dicek plagiasi nilainya tinggi, di atas 35%. Dan yang kemarin saya lihat ada beberapa proposal yang diajukan juga, itu ternyata sebelumnya sudah pernah diajukan, tetapi kemudian di-reject. Nah, kalau misalnya itu diajukan lagi, itu rentan nanti di awal saja sudah kemudian akan terblokir lah. Itu sudah pokoknya kesamaannya bisa nyampe 100%, karena mungkin di sistem pusat itu kan tidak dihapus ketika maunya kita mengajukan proposal itu. Jadi di database Turnitin kita sebut ya, Turnitin sebenarnya, itu sudah masih tersimpan. Jadi kalau maunya proposal dulu yang pernah di-reject kemudian dimajukan lagi, nah itu siap-siap saja maunya akan ya otomatis akan gugur di tahap administrasi ini. Setelah tahap berikutnya adalah pada tahap penilaian reviewer. Nah, reviewer ini setiap proposal itu akan dinilai oleh 2 reviewer. Ya, secara 2 reviewer. Nah, baru kemudian nanti diakumulasi nilainya, nanti di ranking. Ranking yang tertinggi itulah itu yang akan kemudian nanti didanai. Nah, kemudian pengumuman calon nomine itu 14 November, ini target idealnya ya, nanti kita akan lihat, tapi kita upayakan untuk bisa mengikuti jadwal ini agar nanti sesuai dengan target bahwasanya penelitian SBK itu harus ditetapkan 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau maunya itu tahun anggaran 2023, berarti tahun 2022 akhir itu harus sudah ditetapkan oleh rektor kalau di tingkat PTKIN. Jadi pada tahun awal itu sudah bisa dicairkan dan bisa dijalankan penelitian itu, sehingga nanti di akhir tahun, pokoknya bulan Oktober ataupun November itu sudah ada output yang dihasilkannya, sehingga penelitian Bapak Ibu juga maksimal. Nah, untuk tahun 2022 untuk seminar proposal kita jadwalkan tanggal 28 sampai 30 November. Nah, ini upayakan nanti kita wajibkan yang presentasi itu adalah ketua kelompok. Kalau maunya itu berkelompok, bukan anggotanya, tapi ketua kelompoknya. Untuk ya meminimalisir bahwasanya penelitian ini hanya sekedar ya dilakukan oleh 1 orang, tetapi ketua tim itu harus lebih paham. Nah, terus kemudian untuk pengumumannya tanggal 12 Desember ini sudah ditetapkan nominenya. Itu juga nanti akan kita lihat kemungkinan 12 Desember ya kita upayakan sudah bisa ditetapkan itu. Bahwasanya Bapak Ibu akan menerima penelitian melalui skema Lita Bimas di tahun 2023. Baru kemudian Januari silakan dilaksanakan penelitian itu, kita upayakan sampai kemudian pelaporan akhir itu bulan Oktober 2023. Nah, itu dari saya terkait dengan teknis penelitian berbasis SPK ini. Nanti kemudian mungkin Pak Abid ya, Pak Kapusdit akan menjelaskan bagaimana nanti cara mengaplikasikan atau mengupload dokumen-dokumen di sistem Kitab Dimas yang sudah dibuka per hari ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan, apakah sekarang langsung atau nanti setelah Pak Kapusdit menyampaikan, silakan menjawab.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ayub Mursalin. Ini ada 2 pertanyaan ini, Pak. Apakah mau langsung kita lanjutkan atau kita lanjutkan terlebih dahulu dengan materi Mas Abid? Nanti aja ya. Nanti Mas ya? Baik. Selanjutnya untuk teknisnya, bagaimana upload dan sebagainya, akan dijelaskan oleh Mas Abid. Baru nanti setelahnya kita masuk sesi diskusi tanya jawab. Baik, Mas Abid, sudah Oke. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua LP2M, yang saya hormati Sekretaris LP2M, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta sosialisasi Juknis Bantuan Penelitian tahun 2023 berbasis standar biaya keluaran. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Ketua LP2M mengenai penelitian yang akan diadakan oleh Kementerian Agama, khususnya oleh PT KIN, dalam hal ini kampus kita UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya teknis saja. Bapak Ibu, untuk bisa mengakses penelitian tahun 2023, Bapak Ibu harus terdaftar di Litapdimas. Oke, ini aplikasi Litapdimas. Jadi Bapak Ibu dosen, biasanya yang senior itu sudah punya akun di Litapdimas, tetapi yang junior, yang baru CPNS, baru PNS tahun, bisa jadi belum punya akun. Teman-teman dosen BLU, dosen DT PNS, juga mungkin beberapa belum punya akun di Litapdimas. Nah, akun Litapdimas bisa diakses di litapdimas.kemenak.go.id. Ini akunnya, ini alamatnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau mendaftar ke Litapdimas, Bapak Ibu harus punya 3 syarat. Yang pertama adalah NIDN. Ya, NIDN. Kemudian kedua, Bapak Ibu harus punya email institusi. Email institusi misalnya iwan@winjambi.ac.id. Misalnya begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu juga harus punya surat keterangan atau SK, surat keputusan fungsional sebagai dosen UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, jadi harus punya SK fungsional. Nah, pertanyaannya kemudian seperti ditanyakan teman-teman di kolom chat, apakah kalau belum fungsional itu bisa mendaftar Litapdimas. Nah, ini sudah didiskusikan juga di tingkat pusat. Jadi kalau belum punya SK fungsional, Bapak Ibu bisa mendaftar Litapdimas. Karena misalnya begini, kalau CPNS nanti fungsional kan sebetulnya hanya mengikuti alur saja. Ketika sudah diangkat menjadi PNS, lalu kemudian akan segera fungsional. Jadi SK pengangkatan sebagai CPNS atau sebagai PNS bisa juga dipakai untuk syarat mendaftar Litapdimas. Begitu juga dengan dosen DT BLU dan DT non-PNS. Nah, dosen tetap non-PNS. Bapak Ibu juga bisa mendaftar menggunakan SK Bapak Ibu sebagai DT BLU dan DTN PNS, DTNP, gitu.
Nah, jadi sudah clear Bapak Ibu, kalau tidak punya persyaratan itu apakah harus SK fungsional? Tidak, tapi Bapak Ibu juga bisa mendaftar menggunakan SK yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau Izin, Pak. teman-teman ya nanti. Oh ya, baik Pak. Kalau teman-teman tenaga fungsional lain, ya itu juga bisa mendaftar. Persyaratnya adalah Bapak Ibu sudah punya SK fungsional, misalnya sebagai arsiparis atau sebagai peranata komputer, bisa juga sebagai laboran dan seterusnya, pustakawan dan lain-lain. Oke itu. Oke. Saat ini di Litapdimas, misalnya kita punya berapa dosen ini sekarang? Ya, mudah-mudahan internetnya lancar. Ya, saat ini terdapat ya secara keseluruhan ini dosen kita yang terdaftar di Litapdimas. Ada 480 data, ada 480 sekitar 480 orang dosen kita yang ada di Litapdimas, sudah terdaftar sebagai peneliti di Litapdimas. Oke. Nah, untuk mendaftar Bapak Ibu, saya akan coba keluar aplikasi, lalu ini adalah aplikasi Litapdimas untuk admin kami di LP2M. Nah, sekali lagi untuk mendaftar Bapak Ibu harus punya NIDN, kemudian SK fungsional, dan yang ketiga email institusi. Nah, kalau ketiga hal itu tidak ada, atau salah satu dari ketiga hal itu tidak ada, maka kami akan menolak pendaftaran Litapdimas Bapak Ibu. Nah, untuk mendaftar Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, di sebelah kanan ini ada pranala penting, Bapak Ibu bisa klik registrasi peneliti baru. Nah, silakan diklik. Oke. Nah, Bapak Ibu pertama-tama harus memasukkan alamat email Bapak Ibu @winjambi.ac.id. Ya. Oke, ini banyak suara-suara masuk nih. Oke. Jadi Bapak Ibu masukkan di sini email Bapak Ibu, misalnya di sini Damiri, passwordnya masukkan password, ya, kemudian ulangi password, kemudian institusi ini Bapak Ibu yang penting. Bapak Ibu harus memastikan bahwa institusinya adalah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, cara yang paling mudah, Bapak Ibu masukkan kata Toha, THAHA. Nah, itu ketemunya hanya UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, kalau yang lain kadang-kadang bisa ketemu kampus lain. Kemudian masukkan kode validasi JLANLP. Oke. Oke, lalu kemudian klik daftar sekarang. Daftar sekarang. Oke. Nah, ini ada masalah paspor tidak sama. Oke. Nah, setelah mengeklik pendaftaran itu, nanti Bapak Ibu akan dihubungkan ke email Bapak Ibu. Nah, setelah masuk ke email Bapak Ibu lengkapi itu persyaratannya. Persyaratannya adalah harus mengupload NIDN, kemudian mengupload SK fungsional Bapak Ibu. Itu cara mendaftar di Litapdimas. Oke. Jadi simpel Bapak Ibu sebetulnya. Yang pertama. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mendaftar dan sudah melengkapi dokumen yang disyaratkan, Bapak Ibu kemudian bisa menunggu
akun di Tabdimas Bapak Ibu untuk diverifikasi oleh admin. Nah, admin itu ada di tingkat universitas dan juga ada di pusat. Di tingkat universitas, admin ada di LP2M dan di pusat ada di Kementerian Agama. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, maka kemudian kami akan melihat pendaftaran Bapak Ibu itu di sini. Ini di sini. Ini contohnya, ada yang sudah mendaftar. Nah, ini yang aktif, ini jumlah penelitinya. Kalau Bapak Ibu baru mendaftar, maka Bapak Ibu akan masuk di pengajuan baru. Oke. Ya, ini pengajuan baru. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar dan ada di pengajuan baru, maka kemudian kami akan memverifikasi. Ini contoh kami memverifikasi. Misalnya ini nama Sepriano. Baru mendaftar ya? Oke, ini nama Sepriano. Ya, ini NIDN ada. Ya, ini nomornya sudah ada dimasukkan. Emailnya email institusi. Nah, kemudian nanti kami cek di verifikasi data. Nah, di verifikasi data ini ada berkas pengajuan NIDN kemudian SK fungsional. Kami cek dulu NIDN-nya benar atau enggak, sesuai namanya atau enggak. Kemudian juga SK fungsionalnya. Oke, nah ini NIDN-nya ya ternyata ya betul. Udah, kemudian SK fungsionalnya kita lihat. Bentar, agak lambat internetnya. Oke, nah setelah kami cek Bapak Sepriano MKOM betul dosen ini BLU ya, maka kemudian di sini kami klik setujui sebagai peneliti. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Oke. Kalau misalnya tidak lengkap, di situ ada juga akan kami klik penolakan sebagai peneliti. Nah, itu Bapak Ibu. Itu cara mendaftar di Tabdimas. Nah, bagaimana kalau kemudian Bapak Ibu ingin memasukkan proposal ke di Tabdimas? Nah, kita cek nanti yang siapa namanya Pak Sepriano tadi. Oke. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan juga bahwa begini Bapak Ibu. Untuk proposal tahun 2023 di Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu sudah ada tema-tema penelitian prioritas. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ketua LP2M. Ada studi Islam itu apa saja, misalnya menyangkut teks suci dalam agama-agama, syariah, hukum, dan peraturan perundangan, kemudian pengembangan hasanah pesantren, pengembangan pendidikan, dan seterusnya. Kemudian ada juga topik tema pluralisme dan keragaman, itu ada isinya. Kemudian integrasi keilmuan, ada banyak. Kemudian kemajuan global, ada macam-macam juga. Nah, jadi ada 15 tema penelitian prioritas tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Jadi sesuaikanlah
penelitian Bapak Ibu dengan tema ini. Kenapa tema ini yang dianggap penting dan kemudian disampaikan? Itu adalah tema-tema yang menjadi prioritas di Kementerian Agama. Nah, nanti reviewer itu juga akan dibekali dengan tema-tema seperti ini, dan kemudian nanti kalau misalnya proposal Bapak Ibu sesuai dengan tema yang diminta atau menjadi tema prioritas, maka penelitian Bapak Ibu akan lebih berpeluang untuk didanai. Itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke teknis pendaftaran Kitab Dimas, Bapak Ibu. Bukan pendaftaran, tapi pendaftaran proposal. Bagaimana cara mengunggah proposal di Kitab Dimas? Oke. Ternyata masih belum terbuka, agak berat nih Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu, saya mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chatting. Saya menunggu terbuka. Ya, dari atas. Apakah harus sudah memiliki jabatan fungsional? Tadi sudah dijawab. Ya, cukup lampirkan SK. Kalau JFT, jabatan fungsional tertentu non-dosen, maka harus sudah memiliki jabatan fungsional. Tapi kalau dosen, CPNS juga sudah bisa mendaftar di Kitab Dimas. Ya, pertanyaan kedua juga sama, DTBLU juga bisa mendaftar dengan melampirkan akunnya. Oke, itu yang pertama. Nah, saya masuk ke sini. Untuk mendaftarkan proposal Bapak Ibu harus masuk ke akun Kitab Dimas Bapak Ibu. Nah, misalnya saya akan masuk ke salah satu akun dosen kita. Oke. Ini akun dosen kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu, di sini ada 3 menu. Yang pertama beranda. Di beranda ini Bapak Ibu bisa melihat update berita-berita dan lain-lain dari Kitab Dimas, pengumuman-pengumuman resmi dari Kementerian Agama, khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya yang terbaru ini pada tanggal 9 Agustus kemarin, diunggah keputusan Direktorat Jenderal Pendis tentang Juknis Bantuan Penelitian berbasis SBK tahun 2023. Nah, Bapak Ibu kalau membutuhkan itu silahkan mendownload di sini, unduh di sini, klik. Nah, kemudian ada juga instrumen PTN Penelitian tahun 2023 juga bisa diunduh di sini. Nah, yang lain-lain ada banyak Bapak Ibu. Oke. Di beranda di atas kita juga bisa melihat di banner ini ada pengumuman registrasi atau submit proposal penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun 2023. Itu dibuka sebetulnya mulai hari ini 15 Agustus tahun 2022 sampai mundur sebetulnya 19 September 2022, bukan 9 September. Oke. Ininya belum diupdate oleh pengelola aplikasi ini. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah masuk begini, Bapak Ibu klik menu peneliti di sini. Di menu peneliti. Di menu peneliti ini Bapak Ibu kemudian klik lagi ada submenu proposal namanya. Oke, submenu proposal. Setelah Bapak Ibu klik submenu proposal akan terbuka seperti ini. Nah, ini proposal-proposal yang pernah Bapak Ibu daftarkan di Kitab Dimas. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke sini untuk mengunggah proposal baru, Bapak Ibu klik tanda hijau di atas ini ada tanda tambah. Klik ini tambah proposal, maka kemudian akan terbuka halaman untuk mengunggah proposal baru.
Oke. Nah, di proposal baru ini silahkan Bapak Ibu ketik judulnya. Bapak Ibu ketik judulnya, judul penelitiannya misalnya apa namanya? Nah, Bapak Ibu bisa ngeklik judul, misalnya peran dalam misal begitu. Nah, Bapak Ibu kemudian klik ini PTKIN. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu mau mendaftar untuk pusat. Nah, sekarang klaster pusat belum dibuka, baru dibuka klaster PTKIN. Jadi klik PTKIN saja. Kemudian klaster bantuan, Bapak Ibu klik klasternya. Nah, bagi Bapak Ibu yang apa namanya dosen di bawah lektor atau asisten ahli, itu Bapak Ibu hanya bisa mendaftar penelitian pembinaan kapasitas. Bapak Ibu yang DTBLU, DTNP, DTBPNS, ya, Bapak Ibu juga hanya bisa mengakses penelitian pembinaan atau garis miring kapasitas. Oke, Bapak Ibu yang tenaga fungsional non dosen, semacam laboran, pustakawan, hanya bisa mengakses penelitian pembinaan kapasitas. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, silahkan klik klasternya. Oke, misalnya klaster ini. Oke. Nah, kemudian klik bidang ilmunya. Nah, bidang ilmunya apa? Bidang ilmu Bapak Ibu, misalnya bidang ilmu tarbiyah. Oke. Lalu klik luaran penelitiannya apa? Nah, luaran penelitian itu harus diklik minimal yang wajib itu HKI, kemudian laporan lengkap, draft artikel, dan dummy buku. 4 hal ini wajib Bapak Ibu. Ya, ini wajib diklik yang 4 ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengeklik 4 ini, nggak bisa diproses Bapak Ibu. Oke, 4 ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil semuanya bisa juga. Oke, jadi 4 itu. Nah, kemudian klik juga tema pada Arkan. Nah, Arkan itu agenda riset keagamaan nasional. Nah, Bapak Ibu bisa klik salah satu dari yang 15 tema-tema yang diprioritaskan tadi, misalnya pendidikan transformatif. Kemudian jenis penelitiannya penelitian apa? Penelitian dasar atau penelitian terapan misalnya. Nah, karena penelitian pembinaan, maka dia adalah penelitian atau riset pembinaan kapasitas. Oke. Kemudian klik juga kontribusi terhadap keilmuan prodi. Nah, klik berkontribusi, jangan klik tidak berkontribusi. Kalau tidak berkontribusi nanti nggak diterima. Kemudian ini harus diklik semua, harus dicentang semua Bapak Ibu, 4-nya, baru kemudian simpan dan lanjutkan. Oke. Nah, setelah simpan dan lanjutkan, Bapak Ibu akan masuk ke halaman pengisian bagian proposal. Ya. Nah, misalnya judul. Judul tadi sudah ada. Judul di sini sudah ditetapkan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat proposal, itu gunakanlah panduan ini. Judul maksimal 25 kata. Ya. Kemudian latar belakang maksimal 500 kata. Nah, meskipun Bapak Ibu mungkin hobi baca novel lalu kemudian bercita-cita jadi pengarang, janganlah kemudian saya pengen membuat judul 5.000 kata misalnya, latar belakang 5.000 kata misalnya.
Nah, nggak usah begitu Bapak Ibu. Nanti nggak bisa diupload. Jadi di sini sudah harus tetap latar belakang itu 500 kata maksimal. Nah, kemudian rumusan masalah 50 kata, tujuan penelitian 50 kata, kemudian kajian terdahulu yang relevan ada 1000 kata, konsep atau teori ada 1000 kata, metode dan teknik kumpulan data 500 kata, rencana pembahasan 500 kata, kemudian daftar pustaka itu 1000 kata. Kemudian isikan juga total pengajuan dana, misalnya 20 juta. Jangan pakai titik Bapak Ibu. Jangan juga hanya mengeklik misalnya 20 juta hanya 20. Ya, nanti yang cair hanya 20 rupiah Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, itu banyak terjadi Bapak Ibu. Nah, misalnya oke. Kita coba begini saja. Contoh, nanti ini akan saya hapus Bapak Ibu. Oke. Kalau ini sudah diisi semua sesuai apa maksimalnya Bapak Ibu. Ya. Jadi hindari penggunaan tanda petik. Di sini sudah ditulis Bapak Ibu untuk judul dan seterusnya. Nah, nanti baru kemudian bisa simpan dan lanjutkan. Nah, simpan dan lanjutkan. Oke. Nah, setelah diisi begitu, kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan anggota. Anggota untuk penelitian pembinaan itu harus memasukkan ya minimal mahasiswa, 1 mahasiswa sebagai anggota. Nah, ini Bapak Ibu klik tambah mahasiswa misalnya. Nah, NIM-nya berapa misalnya? Nah, misal gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini agak lambat Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dimasukkan akan ada begini. Nanti anggota peneliti dari perguruan tinggi umum ya bisa ditambahkan dan bisa tidak. Nah, tidak ada kewajiban itu Bapak Ibu. Yang jelas ada kewajiban untuk menambahkan anggota. Lalu kalau sudah baru klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah halaman peneliti dan anggota sudah dimasukkan, baru kemudian Bapak Ibu berkas Bapak Ibu itu silakan diunggah. Nah, yang pertama adalah berkas proposal yang tadi jumlah katanya itu dibatasi, kemudian berkas RAB Bapak Ibu. Nah, jadi ada 2 berkas. Nah, silakan diunggah. Kalau sudah diunggah di sini, nah kita coba. Bapak Ibu bisa PDF yang diunggah di sini, bisa juga Word dan seterusnya. Oke. Saya akan mengunggah ya misalnya ini. Oke. Setelah diunggah baru klik yang samping ini. Ini agak lambat Bapak Ibu. Prosesnya agak berat. Oke. Oke. Nah, ini saya unggah yang lain. Ini berkas belum diunggah, kalau belum diunggah ada tandanya belum diunggah begitu. Kalau sudah diunggah ada data sudah diunggah. Oke. Lalu kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, setelah simpan dan lanjutkan Bapak Ibu, kita masuk ke halaman terakhir ya, halaman terakhir dari pengajuan proposal. Oke, apa itu halaman terakhir? Di sini sudah terlihat lengkap semua. 1, 2, 3, 4, 5, centangnya semua lengkap, isian proposal lengkap, luaran kegiatan lengkap. Jadi 4 ini wajib, HKI,
laporan lengkap, draft artikel, dummy buku itu wajib, kemudian jumlah peneliti sesuai ketentuan, berkas proposal sudah ada, dan seterusnya, lalu klik ajukan proposal ini. Nah, kalau sudah diklik ajukan proposal ini, maka akan sudah terunggah proposal Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di halaman di halaman admin, apakah proposal tersebut betul sudah diunggah. Di halaman admin itu nanti akan bisa dilihat di validasi Bapak Ibu. Nah, di validasi itu kita bisa melihat Bapak Ibu proposal yang sudah diunggah Bapak Ibu itu akan melalui banyak tahapan. Apa saja tahapannya misalnya? Yang pertama, proposal Bapak Ibu akan divalidasi. Artinya sesuai enggak, misalnya DTBLU mendaftar untuk proposal interdisipliner. Artinya itu tidak sesuai dengan ketentuan administrasi. Nah, jadi dia dianggap tidak valid, lalu kemudian gagal gagal proses validasi. Nah, kalau proposal asisten ahli mendaftar di klaster klaster yang paling rendah penelitian pengembangan, maka itu artinya sesuai dengan ketentuan dan dia harus divalidasi. Begitu Bapak Ibu. Oke. Jadi ini misalnya ya, ini baru satu proposal yang masuk Bapak Ibu, yang tadi saya unggah tadi. Ini contohnya. Nah, nanti setelah validasi Bapak Ibu, proposal ini akan masuk cek similarity. Nah, similarity itu menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, aplikasi Turnitin seperti disampaikan oleh Ketua LP2M tadi, maksimal 35% proposal Bapak Ibu sama dengan dokumen-dokumen yang lain. Kira-kira gitu, 35% maksimal. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di atas 35%, maka otomatis hasil cek similarity-nya itu akan menolak proposal Bapak Ibu kalau di atas 35%. Kalau proposal Bapak Ibu sudah lolos cek similarity, nanti akan dibagikan kepada reviewer. Nah, reviewer yang dibagikan di sini ada 2 reviewer. Siapakah reviewer itu? Reviewer itu adalah reviewer yang ditunjuk oleh LP2M dan dia bukan reviewer yang ada di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, tapi reviewer dari luar UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, reviewer itu di SK-kan oleh Kementerian Agama di pusat. Nah, nanti setelah proposal Bapak Ibu lulus review isi oleh reviewer, nanti proposal Bapak Ibu masuk kepada tahapan reviewer presentasi. Bapak Ibu harus presentasi di hadapan reviewer. Yang tadi sudah disampaikan Ketua, ditargetkan pada bulan November. Setelah reviewer presentasi itu meloloskan proposal Bapak Ibu, maka kemudian proposal Bapak Ibu masuk ke penetapan penerima bantuan. Nah, setelah penerima bantuan, Bapak Ibu melakukan penelitian. Setelah Bapak Ibu melakukan penelitian, baru kemudian hasilnya itu akan dinilai kembali oleh reviewer untuk penilaian luaran. Jadi proses proposal Bapak Ibu akan panjang sekali. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Demikian mungkin teknisnya Mbak Sodiah. Nanti setelah ini kita akan banyak tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung. Ya. Assalamualaikum Pak. Oh ya, silakan. Ya, nama saya Khotimah Mahmuda Pak. Kebetulan statusnya sekarang ini CPNS. Saya kemarin sudah mencoba mendaftar Lipta Dimas ya Pak ya. Mengunggah NIDN sama SK CPNS. Kemudian ditolak Pak. Kemudian masalah yang berikutnya tadi kan Bapak bilang boleh ya pakai SK CPNS, akan saya ajukan kembali. Namun saya ada kendala menyimpan dokumen Pak. Jadi kan dia minta NIDN sama NIP ya di profilnya Pak. Nah itu ketika saya klik simpan,
dia terbacanya bahwa NIDN tersebut sudah terdaftar atas nama saya, gitu Pak. Jadi tidak bisa tersimpan dokumennya. Itu gimana ya Pak solusinya? Oke, nanti saya cek di sini. Ya baik Pak. Siapa atas nama? Khotimah Pak. Fatimah. Bentar. Ini agak berat ini ya tampilannya. Nah, untuk belum ada pendaftar di sini Fatimah Mahmudah, sebentar. Atau saya ajukan lagi Pak ya. Ini kebetulan statusnya revisi pengajuan. Oh Saya ya, tinggal ketik ajukan revisi gitu. Ya ini kan. Oh ya, iya Pak. Ya kemarin mungkin ada kekurangan di dokumen itu. Kemarin itu saya ngajukan SK CPNS sama NIDN Pak. Mungkin ditolaknya karena bukan SK fungsional begitu Pak. Apa saya ajukan lagi Pak ya? Oke. Sebentar. Iya, coba diklik ajukan lagi. Ya, baik Pak. Atau gini ya, ini kan bisa. Sudah saya ajukan Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, silakan yang lain. Pak Sadia, ini kan apa aja, teknis saja. Ya, sedikit nambah Pak Kapuslit. Ya, silakan. Ya, untuk mengantisipasi agar benar-benar penelitian kita itu sesuai dengan klasternya, itu perlu diperhatikan terkait ketika maunya memilih klaster tadi ya. Proposal kita itu yakin kita masuk di klaster mana, pokoknya klasternya itu klaster prodi, ya udah pastikan klaster prodi, jangan kemudian salah masuk klaster. Nah, itu karena ada beberapa teman kemarin ya tahun 2021 kalau tidak salah, itu merasa yakin bahwa dia sudah masuk di klaster waktu itu kolaborasi internasional kalau tidak salah, kolaborasi internasional. Tapi padahal di situ dia salah apa istilahnya, salah memilih klaster. Akhirnya ditolak gitu di situ. Nah, jadi nanti teman-teman yang mau mengajukan itu dipastikan dulu bahwasanya proposal yang kita buat itu nanti layak di klaster mana. Nah, karena tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kapuslit bagaimana teknisnya untuk memilih klaster itu, ada kolom-kolomnya, jangan sampai salah masuk kamar lah istilahnya. Karena kalau umpamanya itu salah kamar, itu reviewer sekarang sudah ada ketentuannya. Kalau seandainya ini salah kamar, maunya ini layaknya itu sebenarnya penelitian prodi gitu. Tapi kemarin waktu daftar itu di interdisipliner. Kemudian dianggap ketika itu proposalnya itu bagus, kemudian mungkin reviewer itu menganggap itu sayang-sayang. Wah, ini sayang-sayang kalau tidak diloloskan gitu kan. Itu tidak bisa. Jadi tetap kalau seandainya itu penelitiannya adalah penelitian prodi, maka harus masuk di klaster prodi. Ketika salah kamar, maka konsekuensinya bisa di-delete reviewer, maksudnya di-reject, ditolak. Nah, jadi jangan sampai kita hanya berpatokan pada nominal saja. Nominalnya, saya mau pokoknya milih yang besar deh gitu. Nah, padahal pokoknya di proposal itu tidak masuk kriteria untuk klaster yang nominal besar tadi itu. Nah, itu yang mungkin tambahan dari saya, biar nanti teman-teman aware dengan hal ini dan tidak salah masuk kamar. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Dan untuk ini ada beberapa pertanyaan ini Mas Abid. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bu Hairiyah di TBLU. Jika seorang dosen memiliki tulisan yang dipublikasikan di Scopus, apakah ada apresiasi dari pihak LP2M agar dosen lebih aktif menulis dan melakukan penelitian seperti teman-teman di kampus lain? Oke. Ya, saya coba jawab yang ini ya. Baik. Ya, sebenarnya untuk di LP2M, untuk tahun ini kita menganggarkan ada kurang lebih untuk 30-an bantuan untuk publikasi ilmiah di jurnal Scopus. Bukan bantuan ya, tapi reward.
Artinya kita tidak membantu di awal. Biasanya kan ada kawan-kawan yang untuk bisa submit itu membayar. Pokoknya ada 10 juta, 20 juta. Kita tidak membantu itu. Tetapi kita akan memberikan apresiasi itu apabila di tahun ini tulisan itu masuk di Scopus. Kalau seandainya itu Scopus, tapi kemudian discontinue setahun atau 2 tahun kemudian, kalau ada temuan maka itu harus mengembalikan. Karena ini kasusnya banyak ini. Banyak teman-teman kita yang akan mengajukan profesor, tapi ternyata ketika penilaian itu discontinue. Nah, padahal di awal mungkin ada yang berbayar gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang lain yang masih mau rektor kepala atau apa itu kemudian mensubmit artikelnya di jurnal-jurnal yang berbayar. Nah, itu kemudian discontinue, maka itu konsekuensinya nanti harus mengembalikan. Jadi nanti akan diumumkan mungkin oleh Pak Kapusri terkait dengan bantuan bukan bantuan ya, apresiasi terhadap teman-teman yang di tahun ini tulisannya keluar. Nggak tahu apakah 1 tahun ini atau 2 tahun ke belakang, tahun 2022 dan 2021. Nah, itu nanti akan diputuskan oleh pimpinan. Nanti akan kita pertimbangkan untuk kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi yang jelas tidak di awal ya. Nah, ini kadang salah persepsi. Bantuannya ketika mau submit ini berbayar kemudian mengajukan kita. Itu tidak, skemanya tidak seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ayub. Saya mau menambahkan sedikit Mbak Sadiah. Untuk reward seperti disampaikan oleh Ketua LP2M tadi, saat ini kami sedang, karena ini hasil revisi sebetulnya, kami sedang menyusun juknisnya untuk kita, tetapi sedikit bocoran, untuk yang reward publikasi artikel di jurnal terindeks Scopus, artinya Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu itu terbit di jurnal, bukan di proceeding. Ya, itu beda Bapak Ibu. Jadi harus di jurnal terindeks Scopus, itu satu. Nah, kemudian ada bocoran lagi, Bapak Ibu harus penulis pertama. Kalau penulis kedua dan selanjutnya tidak bisa diajukan. Jadi harus penulis pertama, itu Bapak Ibu. Nah, itu sedikit bocoran. Nah, angkanya kira-kira 1 tulisan itu sekitar 10 juta. Coba, Ayub ya. Ya, 10 juta di anggaran. Itu Bapak Ibu. Nah, insya Allah dalam beberapa hari ini akan keluar juknisnya. Oke. Silakan Mbak Sadiah. Baik, terima kasih Pak Kapuslit. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad, siapa ini? Jika yang pakai SK di TBLU, di kolom jabatan fungsionalnya diisi apa? Nah, ini berarti Litbang Dimas ini. Silakan. Oke. Diisi asisten ahli. Ya. Jangan pula guru besar. Masih jauh. Ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu gunakan email Nah, oh iya. jika akun Litbang Dimas saya tidak menggunakan email instansi, bagaimana Pak? Karena saya pindah afiliasi akun Litbang Dimas dari kampus yang lama, dari Ibu Mariatul Kiptiah. Silakan. Oh iya. Ini dari kampus mana, Ibu? Ibu Maria. Iya Pak, sebelumnya saya dari UIN Palembang, kemudian kan minta pindah afiliasi, pas mau daftar akun Litbang Dimas yang baru pakai email instansi, itu instansi di UIN Jambi itu nggak bisa karena NIDN-nya sudah di afiliasi yang lama katanya. Jadi saya minta pindahkan afiliasi dan alhamdulillah hari ini sudah dipindahkan, baru saja dipindahkan ke UIN Jambi. Oh, jadi, sudah ya. Ya, emailnya masih email yang lama, itu bagaimana Pak? Oke, nanti silahkan disampaikan email barunya ke kami. Ya, bisa ke saya atau Mbak Sodiah atau Pak Damiri, nanti akan kami ganti lewat admin. Itu bisa diganti di admin, Ibu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Ibu Maria, kita lanjut ya. Sudah jelas Ibu Maria ya. Selanjutnya dari Pak Arya Wira Pratama.
Contoh draft proposal dan draft RAB bisa lihat di mana ya, Bapak? Oke, ya. Di Juknis itu ada draftnya, Bapak Ibu. Jadi silahkan di apa namanya diunduh di apa namanya RAB-nya seperti apa kira-kira. Ada di Juknis. Ya, di Juknis yang di Kemenak Pusat. Nah, kalau pusat ya, Mas ya? Ya, termasuk Bapak Ibu jika mau melihat apa namanya Juknis RAB yang sesuai dengan ketentuan, ya itu juga Bapak Ibu bisa mengakses di YouTube LPPM UIN Jambi. Nah, di situ ada penyusunan laporan keuangan, di situ kan ada RAB-nya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan situ. Nah, itu apa namanya ada kegiatan-kegiatan itu pernah kami lakukan dan juga bisa dijadikan tempat untuk belajar membuat RAB yang baik. Gitu. Dengan ini draft proposal itu besok ya. Besok ada ini ya, ada coaching klinik ya. Ya, ini perlu diinformasikan, tadinya kita akan mengadakan coaching klinik bagi yang mendaftar saja, tapi ternyata yang mendaftar itu sedikit ya, tidak memenuhi ekspektasi kami, dan kemudian ya proposalnya juga masih terlalu apa istilahnya itu, masih datar lah istilahnya, masih datar. Jadi untuk coaching klinik kita buka secara umum besok ya, mulai besok kita mungkin ada 4 sesi. Jadi sesi pertama itu bagi teman-teman yang memiliki bidang keilmuan sosial humaniora. Sosial humaniora itu mungkin lebih tepatnya mungkin kalau di kita ya bisa lah masuk maunya di Usuluddin ataupun dakwah ya, atau mungkin nggak tahu apakah Febi itu masuk ke situ atau tidak. Silakan kalau mau ikut nggak apa-apa. Jadi untuk besok jam 9 itu ada sosial humaniora. Itu silakan diikuti. Kemudian nanti siangnya jam 1 itu khusus untuk yang bidang keahliannya itu sains ataupun media ataupun sains teknologi ataupun media dan informasi dengan Prof. Imas Maisaro ya yang siang. Kalau yang pagi itu dengan Bapak Dr. Yanwar Pribadi. Nah, untuk klaster pendidikan itu insya Allah akan kita lakukan di hari Kamis jam 1:30. Itu dengan Prof. Nina Nurmila, PhD. Beliau adalah dosen di UI 3. Pak Yanwar dan Bu Imas juga ada di UI 3 ya, di Universitas Islam Internasional Indonesia. Mereka kalau home base-nya tetap di UIN Banten dan UIN Surabaya, Ampel. Kalau Bu Prof. Nina itu ada di UIN Bandung dengan UI 3. Yang satunya lagi mungkin bidang hukum dan syariah ya, tapi ini masih saya kontak belum dibalas. Kemungkinan kalau memungkinkan hari Kamis, kalau tidak nanti kita sesuaikan dengan jadwal pemateri. Silakan manfaatkan waktu ini untuk bisa mengetahui tips dan trik menyusun proposal penelitian yang kira-kira sesuai dengan kriteria Lita Dimas di Kemenak ini. Tadi Mas Abid kan sudah memaparkan mulai dari judulnya itu berapa kalimat, kemudian untuk latar belakang berapa kata dan terakhir itu. Nah, itu silakan diikuti coaching klinik yang akan kita lakukan mulai besok. Jadi yang pertama besok sosial humaniora, yang kedua sains, teknologi, media dan informasi, yang ketiga nanti hari Kamis itu mungkin pendidikan di siangnya, dan paginya kalau memungkinkan nanti bidang syariah dan hukum. Itu informasi dari saya. Oh, tadi ada satu lagi ya, kalau namanya DTBLU itu yang mana? Ya kalau masih asisten ahli, kalau disebutkan tadi untuk DTBLU awal itu asisten ahli, maka milihnya klasternya klaster pembinaan kapasitas, penelitian pembinaan atau penelitian kapasitas. Itu lebih ke situ. Jadi individual di situ, tidak perlu kelompok, satu orang satu. Ya itu dari saya. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih Pak Ketua. Ini ada pertanyaan dari Pak Halil. Pak Dr. Halil, izin bertanya Pak Ketua dan Pak Kapus, proposal yang sudah diajukan ke klaster PTKI, apakah boleh diajukan ke klaster pusat? Kemudian untuk klaster kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, itu bagaimana teknisnya? Ini ada 2 pertanyaan ini Pak. Oke. Untuk proposal yang sudah diajukan di klaster PTKI itu jangan diajukan ke klaster pusat. Ya,
tidak boleh diajukan klaster pusat. Bapak Ibu boleh mengajukan 2 proposal ke PT KAI dan ke pusat, tapi proposalnya beda. Nah, bagaimana nanti kalau dua-duanya disetujui? Bapak Ibu harus memilih salah satu. Itu harus memilih salah satu. Yang penting itu 2 proposal yang berbeda. Nah, itu jawabannya. Kemudian apa tadi? Yang kedua, klaster kolaborasi dengan perguruan tinggi lain itu bagaimana teknisnya? Klaster kolaborasi dengan perguruan tinggi lain ini masih, nah mungkin Pak Ketua bisa menjawab, mungkin masih agak diperdebatkan karena perguruan tinggi lain pun tidak semuanya membuka klaster itu, termasuk mungkin kita. Nah, kenapa sih misalnya kita membiayai juga peneliti dari luar institusi kita untuk ikut meneliti, itu misalnya itu kan. Nah, apa tidak misalnya dibagi saja untuk peneliti dari kampus kita. Nah, tapi Bapak Ibu kalau mau ke pusat disarankan juga untuk kolaborasi dengan dosen-dosen di luar negeri. Itu klaster penelitian internasional itu, kolaborasi internasional. Nah, Pak Ketua LP2M itu punya pengalaman mengajukan proposal itu dan diterima. Mungkin bisa berbagi. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang pertama terkait dengan penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi, yang jelas sih sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, tidak hanya sekedar beda kampus kemudian bekerja bersama, itu tidak hanya sekedar itu, tapi dari sisi outputnya ataupun outcome-nya itu nanti memberikan kontribusi kedua lembaga tersebut. Jadi jangan sampai kemudian hanya sekedar mencantumkan nama saja. Nah, tadi materi disebutkan oleh Pak Kapuslit, ya tadi ketika maunya kita mengambil kolaborasi dengan mana? Dengan perguruan tinggi Unja maunya. Kira-kira apa alasan kita mengambil teman di Unja? Kalau seandainya tadi kalau maunya di pihak kita ada dosen dari Sentek maunya, tentang kimia lah. Nah, karena di tempat kita tidak memiliki lab yang representatif maunya. Nah, itu boleh-boleh saja maunya kemudian kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi itu. Dengan harapan kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada tanpa berbayar. Itu harapan kita. Tapi kalau yang terkait dengan social humanitarian tadi ada kontribusi yang jelas gitu kan terkait dengan perguruan tinggi masing-masing. Itu. Kalau yang internasional itu pertama ya isunya jelas, isunya mungkin ini ada isu di Indonesia dan juga di luar negeri, maunya di Turki maunya. Kalau saya kemarin temanya terkait dengan masalah pendanaan agama oleh negara di negara-negara sekuler, saya mengambil contoh kemarin ada beberapa negara, 3 negara ya, satu maunya di Indonesia, Turki, kemudian di Perancis. Nah, itu ada artinya kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di sana. Saya kemarin kalau di Perancis kemarin sudah ya komunikasi dengan mantan pembimbing saya. Beliau siap untuk menjadi partner lah dalam penelitian. Nah, kalau demikian kan targetnya apa sih sebenarnya? Targetnya itu ya membangun jejaring, artinya perguruan tinggi kita itu bisa nanti membuka akses kerjasama dengan perguruan tinggi di luar. Nah, itu target dari penelitian kolaborasi internasional tadi itu. Jadi upayakan ada semacam nanti targetnya MOU lah. Nanti kita maunya dosen-dosen kita di sini bisa melakukan penelitian di sana. Di sana nanti akan berkontribusi apa maunya akomodasi atau transportasi atau mungkin lab atau mungkin perpustakaannya itu bisa diakses secara bebas. Nah, itu tergantung dengan skema-skema yang kita usulkan nantinya. Itu Pak Khalil. Yang jelas nanti ada surat itu ya, surat kalau maunya kita kolaborasi itu ada surat ya pernyataan kesediaannya lah dari perguruan tinggi di mana yang menjadi partner untuk melakukan penelitian kolaborasi tadi itu. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit. Kalau untuk klaster penelitian kolaborasi yang ada di PT KAI, itu artinya kolaborasi hanya dengan PT KAI, dosen PT KAI. Ya, dengan dosen PT KAIN, bukan dengan dosen perguruan tinggi umum, Bapak Ibu. Jadi salah satu alasan yang penting untuk kolaborasi adalah bahwa memang keahlian peneliti itu tidak ada di tempat kita. Ya. Jangan juga kemudian kalau misalnya ya
asal kita punya teman di perguruan tinggi lain lalu kita mengajukan itu misalnya. Padahal di tempat kita kan peneliti dengan keahlian yang sama banyak misalnya. Jadi itu juga tidak perlu kolaborasi. Kira-kira gitu. Baik, Pak Halil, tadi sudah terjawab ya Pak Halil ya. Oke, selanjutnya dari Pak Ardian. Untuk Pak Abid, akun Litab Dimas pada status pengguna admin ditolak, tapi sudah ada ID peneliti dan sepertinya bisa upload proposal sesuai petunjuk. Nah, apakah ini bermasalah atau tidak? Atau memang belum di-approve? Silakan, Mas Abid. Itu artinya sudah disetujui sebagai peneliti, sudah ada ID akun ID peneliti dan bisa upload proposal. Nah, yang ditolak itu sebagai admin, ya memang admin hanya orang LP2M dan itu juga terbatas. Hanya ada 2 akun di se-UIN ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Pak Ardian itu juga tidak bisa menjadi admin, itu Pak Ardian. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan selanjutnya? Bisa raise hand saja. Langsung. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir sosialis Juknis, linknya sudah ada di kolom chat. Assalamualaikum. Ya, Pak Andeka Widodo, bisa langsung bicara saja Pak, di ini saja unmute speakernya. Ya, bagaimana Bapak, ini siapa tadi? Bapak Widodo ya? Andeka Widodo. Mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana proposal penelitian ya yang sesuai dengan Juknis untuk tahun 2023. Cukup, bisa lihat. Cukup Pak ya. Nah, baik. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir kita yang sudah di-share dalam kolom chat. Dan karena pertanyaan dari Bapak Ibu semua sudah terjawab, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Dan kalaupun masih ada pertanyaan lagi, LP2M terbuka selama jam kerja dari jam 8 sampai jam 4. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di LP2M. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Ya? Ya, nanti video ini akan diunggah di YouTube LPPN UIN Jambi. Ya, bisa ditonton di situ. Teknisnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Kira-kira begitu. Baik. Kata anak saya itu subscribe. Terima kasih kepada Bapak Mursalin selaku Ketua LP2M. Terima kasih kepada Mas Habib, Kapuslit LP2M. Ada angkat tangan nih Pak Khalil. Pak Halil mau bertanya lagi, Pak Halil silahkan. Tapi nggak bisa buka kamera, Bu. Maaf. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Ya. Sudah pernah lihat Pak wajahnya, Pak. Ini terkait apa nih Pak, pelaporan keuangan lah khususnya. Bagaimana teknis pelaporan keuangannya? Apakah kita berbasis outcome atau bagaimana gitu? Yang sudah-sudah biasanya laporan keuangannya agak merepotkan juga, kita harus cari kwitansi dan lain sebagainya, harus cari tanda tangan, mungkin rapat proposal lain sebagainya gitu kan. Nah, ini gimana kira-kira teknis pelaporan keuangan? Terima kasih Pak. Ya, Mas Habib, ini juknis laporannya, laporan keuangan yang dipertanyakan Mas Habib. Ya, Pak Ayub dulu lah. Iya Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Tadi nggak jelas, kurang jelas suaranya. Laporan keuangan. Laporan keuangan apakah detail? Ya.
seperti sebelumnya. Ya, kalau di Juknis yang terbaru itu tidak memberikan tuntutan untuk memberikan laporan keuangan secara detail ya. Tetapi lagi-lagi tetap kita mengantisipasi terkait dengan BPK ya. Karena BPK ini pasti akan menanyakan karena tugasnya itu memeriksa masalah keuangan, tentu yaitu tadi ada nggak bukti keuangannya. Oleh karena itu mungkin untuk mensiasati itu ya silakan pokoknya dalam melakukan perjalanan dinas gitu. Ketika ada nginap di hotel, ada nginap sewa kendaraan, ya silakan dilampirkan saja lah gitu, disimpan. Kalau sewaktu ditanya itu akan kita berikan gitu ke BPK. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, artinya ada catatan temuan pengembalian. Walaupun tidak secara detail maunya beli bensin sekian, ini sekian, itu nggak perlu. Tapi maunya sewa mobil ke sini kemana 800.000, ya udah. Yang penting ada bukti kita melakukan perjalanan ke daerah tertentu. Karena ini targetnya adalah untuk untuk akuntabilitas ya, akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Karena bisa jadi kan penelitian itu di balik meja, tapi kemudian mengklaim kita, padahal temanya itu adalah penelitian lapangan, tapi kemudian kita menyuruh orang untuk melakukan penelitian di sana tanpa kita turun di lapangan itu. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi benar-benar penelitian itu kita yang melakukan itu. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu silakan ketika nanti diterima, ya kwitansi sebisa mungkin diadakan. Nah, itu Bapak Ibu lebih pintar lah kalau itu. Pokoknya yang penting diadakan, ada lah pokoknya. Nah, jangan sampai tidak ada. Karena nanti ditanyakan, emang benar ke sana, buktinya apa? Nah, itu yang dikhawatirkan. Itu Pak Kapuslit. Oke. Ada penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Sebetulnya berbasis biaya keluaran itu artinya berbasis outcome. Nah, tetapi persoalannya kalau nanti outcome-nya ada yang tidak tercapai, Bapak Ibu, BPK juga akan ngecek secara detail. Itu satu. Kemudian meskipun keluarannya atau outcome-nya sudah tercapai semua, ada klausul bahwa BPK itu jika sewaktu-waktu meminta laporan keuangan itu harus juga disediakan. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kemudian di LP2M kami mengambil kebijakan setiap laporan penelitian itu kalau sebelumnya laporan keuangannya dijilid jadi satu dengan laporan substansi, itu nanti dijilid terpisah, Bapak Ibu, dijilid terpisah. Jadi nanti kalau misalnya BPK nanya ini laporan keuangannya ada enggak, itu kami biar tidak kontak kepada peneliti yang mungkin sedang tidak berada di tempat dan seterusnya. Jadi kami tinggal ambil saja di kantor, kira-kira gitu. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjut ini, Pak Ketua, Mas Abid? Ya, ini terkait dengan Juknis ini memang khusus penelitian ya, penelitian berbasis SBK. Kenapa didahulukan? Karena penelitian SBK itu sesuai dengan peraturan Kemendikbud ya, atau apa itu? Lupa saya peraturannya. Itu harus H-1, artinya harus ditetapkan 1 tahun, bukan 1 tahun, pokoknya 1 tahun sebelum pelaksanaan penelitian itu sendiri. Jadi maunya Desember akhir kita tetapkan jumlah peneliti yang sudah melakukan proses review dan lain sebagainya itu ada 20. Ya udah berarti nanti 20 orang itu akan dibiayai di tahun 2023. Nah, sedangkan yang lainnya seperti pengabdian itu tidak menggunakan SBK karena yang diatur dalam Kemenkyu tahun 2020 itu adalah yang penelitian saja. Jadi yang lainnya yang penelitian pengabdian, kemudian punya bantuan publikasi, ada short course dan sebagainya, itu sistemnya SBM, basisnya SBM. Artinya harus benar-benar detail laporannya itu sesuai dengan ya RAB kita. Pokoknya RAB kita itu 10 orang ya 10 orang. Tapi kalau di SBK kita maunya di lapangan kita membutuhkan tenaga 20 orang. Ya kita 20 bisa, tidak harus dibatasi cuma 10 orang. Karena memang kebutuhan di lapangan seperti itu. Nah, kalau SBM di awal sudah tentukan sekian orang, ya sekian orang yang itu dibiayai gitu. Nah, seperti itu Bu Nisa. Jadi untuk pengabdian nanti mungkin menyusul ya terkait dengan ini akan dibahas oleh tim Juknis. Kebetulan saya juga masuk dalam tim Juknis itu dan dalam waktu dekat itu akan dibahas terkait dengan Juknis yang lainnya.
pengabdian dan dedikasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Mas Abid bagaimana? Mau menambahkan sebagai closing kita? Cukup, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa ditindaklanjuti untuk proposal penelitian tahun 2023. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Kapuslit yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Sebagai pembawa acara saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan dalam pengucapan saya dan tidak berkenan, diikhlaskan ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.